Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di program ini ya, Rosi ingatkan lagi, sekali lagi, program ini itu membantu setiap orang untuk kayak menghadapi penielnya masing-masing. Karena Rosi percaya bahwa setiap orang itu masing-masing punya peniel, di mana dengan pergumulan yang luar biasa, tapi justru di situ ketemu sama Tuhan dan pulang-pulangnya membawa berkat. Nah, Rosi berharap di Menang kali ini itu bisa membantu setiap peniel-peniel dari sobat-sobat BMTV semuanya. Nah, oke, nggak panjang lagi karena mungkin kalian udah tahu ya dari thumbnail, udah tahu dari judulnya bahwa hari ini kita mau membahas tentang apa sih? Kita mau bahas tentang ibadah offline itu udah nggak zaman. Kan ketemu sama Tuhan nggak mesti harus di gereja. Nah, mungkin bagi beberapa orang mungkin mengalami hal ini, kenapa kok harus offline sih, kan online aja bisa gitu, ketemu Tuhan kan nggak harus ke gereja, nggak harus ketemu langsung gitu, bahkan online pun bisa mengalami Tuhan, kenapa harus offline gitu. Oke, kali ini Rosi nggak akan sendirian, kali ini Rosi akan ditemani sama salah satu hamba Tuhan ya, Koh Riki namanya, kasih salam dulu Koh sama ya, sobat-sobat shalom semua BMTV. Sobat BMTV, Iya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, nah Koh Riki ini salah satu gembala cabang dari Bethany El Bethel, cabang Sukoharjo ya Koh ya? Ya. Nah sekarang baru mengembalakan di sana di Sukoharjo. Nah ini kan karena kita hari ini bahas tentang ibadah offline, makanya kita Rosi sendiri pribadi pengen mengundang Koh Riki yang menggeluti ibadah offline. Loh kok menggeluti? Enggak ya, nah Koh Riki ini saya kenal sama Koh Riki ini sudah sejak tahun 2008-2009. Salah satu orang juga yang berjasa dalam kehidupannya Rosi ya. Oke Koh, hari-hari ini baru sibuk apa nih Koh BTW? Ya jelas ini kan sebenarnya gembala cabang itu baru saja ya. Jadi belum lama tahun ini 2022. Jadi kita mulai ada semacam pembenahan gitu untuk pengembalaan. Maka karena gereja kita itu unik, jadi gerejanya itu bukan di tengah kota, tetapi di salah satu daerah di Solo Baru, ya, yang pinggiran tapi sedang berkembang, dan jemaatnya itu banyak yang dari jauh, yang dari utara, yang dari barat itu sampai ke Boyolali, ada berjemaat di tempat kita, dari sini sampai Sukoharjo juga ada, dan lain sebagainya. Maka kemarin kita ada beberapa orang ditunjuk, dikasih mandat untuk melayani dalam wilayah masing-masing. Fungsinya apa? Bukan dibeda-bedakan, tapi semua biar pelayanannya itu lebih maksimal. Jadi untuk mengembalakan itu lebih maksimal. Saudara tahu kan, mengembalakan 1 dengan 2 orang dengan 3 orang itu berbeda. Banyak, tidak sama lah, karena problemnya lain macam-macam ya kan, kebutuhannya macam-macam. Dan intinya apa? Dalam penggembalaan ini menjadikan dia seorang gembala. Itu fungsinya. Jadi tugas kita sibuk apa ya hari-hari ini, kita lebih ke pemuritan. Jadi benar-benar dengan dibaginya ini akan lebih maksimal untuk memuridkan jemaat. Karena kalau cuma ketemu di gereja pun nanti ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan, itu kurang gitu loh. Perlu ada terkadang makan bersama, fellowship, itu sangat penting. Karena ketika Tuhan ngajar tuh nggak cuma di bait suci, tetapi ketika dia sedang makan, dia ngajar. Ketika dia sedang berjalan bersama dengan muridnya, lihat ada pohon ara yang nggak berbuah, dia juga bisa ngajar. Jadi dibutuhkan banyak sentuhan-sentuhan secara fisik, nggak cuma secara fisik maksudnya ketemu ya kan, nggak cuma hanya lewat say hello, lewat admin gereja, shalom, saudara diberkati, saudara mau kesaksian, dan lain sebagainya, enggak, tapi butuh yang namanya hubungan. Dan hari-hari ini selama 2 tahun pandemi saya rasa sudah berlalu ya kan, tapi dampaknya sampai hari itu masih, karena apa, kita hampir tidak jarang bersentuhan satu dengan yang lain itu 2 tahun, bayangkan lama sekali. Bahkan teman-teman yang sekolah pun kasihan kan, yang kita nggak ngalami ya, kita udah nggak sekolah dasar atau ya kan, mereka ngalami tahu-tahu ketemu temennya sudah gede gitu kan. Dan ini sangat kehilangan banyak hal gitu loh ya. Tapi mulai ini kita mulai lagi, kita mengerjakan, bahkan gereja kita kan terbatas ya, kapasitasnya cuma 300, itu pun
sekarang nggak bisa, paling 250 karena harus ada pembatas jarak. Ya. Terus solusinya gimana? Kalau kita malah mau rencana ke depan bisa nambah ibadah malahan. Fungsinya buat apa? Biar karena kapasitasnya memadai, biar apa? Biar jemaat bisa bergantian untuk beribadah. Ya, jadi menarik sekali ya tentang penggembalaan ini juga, karena ternyata itu salah satu bagian penting di dalam satu pertemuan ya. Nggak bisa menghindarkan penggembalaan dalam kehidupan berjemaat gitu kan ya. Nah, thank you banget nih buat Ko Riki yang udah share tadi ya tentang kesibukannya. Nah, ini balik lagi ke isunya, kenapa kok ibadah offline itu harus ya kan, karena bertemu sama Tuhan itu kan nggak mesti di gereja gitu. Karena awalnya itu kayak gini kok, waktu awal-awal ya ada pandemi kan semuanya itu serba online gitu kan, dan ya kayak offline itu banyak ketakutan gitu kan, banyak ketakutan karena nanti kena COVID gimana, nanti kalau ini gimana dan itu lain sebagainya gitu. Terus ditambah lagi ada kayak ayat-ayat yang menguatkan bahwa nggak perlu ke gereja, di rumah aja selama kita connect nih hatinya sama Tuhan kan bisa ketemu Tuhan gitu. Nggak mesti harus di gereja nih, contohnya kan ada ayat itu yang waktu jemaat mula-mula itu kan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Atau ada juga nih yang Paulus itu kan ketemu sama Tuhan secara pribadi kan perjalanan ke Damsyik gitu. Dia ditemui Tuhan sendiri gitu kan. Nah, jadi mungkin ini perikop-perikop yang mungkin akan dipakai beberapa orang untuk menjadi tameng. Aku kan nggak perlu ke gereja karena ya ini aja Paulus seorang diri aja bisa ditemui sama Tuhan, kenapa harus ke gereja gitu kan. Nah, ini sebenarnya gimana sih kok? Karena mungkin beberapa orang mengalami pergumulan ini gitu kan, agak bingung kenapa kok harus ke gereja di musim ini ya, karena kan 2 tahun udah skip nih kok ya, mungkin kan yang dulu nilai-nilai sudah ditanamkan, kenapa harus ke gereja kan sudah mulai luntur gitu karena ada pandemi ini. Nah, ini dari Ko Riki seperti apa ini untuk menyingkapi hal-hal seperti ini? Ya, kita sebagai gereja Tuhan dalam arti penyelenggara ibadah ya. Iya. Bukan gereja, kita semua gereja Tuhan ya, tapi kita penyelenggara ibadah, melayan Tuhan harus siap. Artinya apa? Artinya memang ada perubahan zaman gitu loh. Memang betul ada perubahan zaman di mana sekarang ada era digital gitu loh. Semua bisa lewat dunia maya, semua bisa lewat handphone, semua bisa lewat internet dan lain sebagainya. Kita harus siap. Bahkan yang tidak siap pun juga kesulitan, karena ketika pandemi kemarin bagi hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita yang benar-benar gaptek ya. Misalnya hamba Tuhan yang sudah sepuh dan sebagainya, mereka kan kesulitan, tidak mungkin mereka menyelenggarakan ibadah online, apalagi mereka tidak ada anak mudanya, yang di jemaatnya nggak ada anak muda, nggak ada yang bisa, bahkan banyak yang tidak punya Android, punya handphone jadul, dan itu akan mempersulit mereka. Tetapi mereka yang rajin, mereka akan tetap, walaupun ibadah dibatasi, mereka akan keliling ke jemaat untuk apa? Untuk melayani mereka. Itu apa yang kita alami dari cerita-cerita hamba Tuhan yang kami kenal gitu loh. Tetapi bagi kita adanya online ini memang sebenarnya perubahan zaman yang nggak salah gitu loh. Bagi kami nggak salah. Bahkan dengan ada online pelayanan kita akan lebih maju. Seperti Rosi sendiri juga layani, ya kan? Layani ibadah ada online-nya juga. Bagaimana di mana pesan itu bisa disampaikan buat teman-teman kita di pulau-pulau, di kota-kota lain. Komunitas kita, ya kan? Tanpa adanya online kan nggak bisa, kan kesulitan. Tapi dengan adanya ini akan mempermudah kita untuk impartasi. Dan sekarang hampir semua gereja itu melakukan online. Dan saya kan percaya banyak orang diberkati dengan melihat khotbah. Mungkin hamba Tuhan yang lain di online bisa diberkati. Tetapi tadi pertanyaannya Rosi tadi, kan ketemu Tuhan nggak harus di gereja. Dari dulu memang nggak harus di gereja ya, ketemu Tuhan sebelum ada online pun nggak harus di gereja. Tetapi kan kita nggak ngerti kapan Tuhan berbicara dalam hidup seseorang. Bisa jadi Tuhan berbicara itu waktu ibadah. Nggak sedikit loh orang dilawat Tuhan waktu ibadah. Kita dengar cerita orang dilawat Tuhan ketika dengar musik atau dengar ibadah online pun ada. Tetapi kemarin yang kesaksian teman-teman Ambon ya, yang dilawat Tuhan waktu ikut ibadah online, kan kita juga dengar itu. Berarti memang nggak ada yang salah dengan ibadah online. Karena itu memang salah satu jalan buat kita, salah satu jalan buat gini loh. Injil kan harus diberitakan, dan salah satu yang
akan mempercepat Injil diberitakan itu lewat online. Lewat media ya? Media, ya. Yes. Bahasanya lebih, lebih tertata media. Ya kan? Karena apa? Karena orang akan tertarik belajar tentang Tuhan. Bagaimana? Datang ke gereja orang nggak berani, ya kan? Mungkin karena beda agama, takut dimusuhi. Caranya mereka harus lihat di YouTube loh. Yes. Khotbahnya seperti apa lah. Menurut saya online itu sangat bagus, tetapi yang nggak bagus itu apa? Orangnya, bukan online-nya, tapi orangnya. Wow. Ini kembali ke yang kita alami. Yes. Cut dulu. Minum dulu kok. Sekarang gini, ibadah itu penting nggak? Pasti penting, semua orang jawab penting. Yeah. Pertemuan ibadah itu penting. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tetapi kita harus apa? Sama-sama saling menasehati. Caranya gimana? Kalau kita nggak pernah ketemu gitu kan nggak bisa. Itu penting. Misalnya gini, sekarang kan contoh saya misalnya ya, Rosi pengen makan ya. Sekarang kan bisa pakai aplikasi ya. Iya benar. Nggak usah ke restorannya, Benar. bisa makan di rumah. Tapi pengen nggak kadang makan bersama-sama di restoran? Ya, pengen toh. Karena ada kerinduan. Nah pertanyaannya yang terkadang orang bersembunyi di ibadah online, jangan-jangan mereka nggak rindu ketemu saudara seiman. Nah ini yang menjadi masalah. Padahal dasar dari pelayanan kita di jemaat mula-mula itu adalah hubungan. Kita ketemu satu sama yang lain, ya kan? Saling menghibur satu sama lain. Gini nih, teman kita ada yang sakit, ya kan? Saya bisa cuma menghibur lewat WA. Ini online loh ya. Mbak Esther ya, anaknya baru sakit. Yang kuat ya kan? Semangat ya. Ini tak transfer ruang misalnya, ya kan? Sama dengan saya hadir di situ. Berdoa di situ, saya ngasih mungkin roti di situ, beda enggak rasanya? Beda, pasti beda. Beda. Tapi yang jelas bukan masalah online-nya, tetapi orangnya itu. Dan yang terjadi di tempat kita, jujur aja, banyak yang misal mau ibadah lah, tiba-tiba hujan, online aja, ya kan? Kan enak tau sekarang. Dari atas, dari gembala kita juga, kita tidak mempermasalahkan. Kalian online boleh. Offline boleh, tetapi ibadahnya yang sungguh-sungguh gitu. Kalau online ibadahnya juga sungguh-sungguh, nggak cuma hanya sekedar beribadah di sambil masak. Sebenarnya enggak, hampir semua seperti itu loh. Ibu-ibu kalau ibadah online pasti sambil masak, sambil nyiapin buat keperluan rumah, ya kan? Beda. Menurut saya bedanya di situ. Kira-kira jelas apa enggak? Jelas banget kok, jelas. Wow. Nah, jadi kan sebenarnya kalau ibadah itu kan ya itu tadi ya, memang bisa ketemu sama Tuhan itu di mana-mana, tapi yang membedakan justru kalau yang aku tadi lihat dari jawabannya Ko Riki itu kerinduan untuk bersama saudara seiman ya. Itu wow banget sih, karena memang kalau menilik jemaat yang mula-mula itu kan memang kekuatannya itu di justru ketika ketemu satu sama lain. Bahkan Rosi itu pernah baca kok, mereka itu makan dengan gembira. Jadi kan ada highlight, yang di highlight itu makan dengan gembira. Jadi bukan cuma sekedar kamu datang untuk mencari Tuhan, tapi menikmati waktu bersama jemaat. Itu menikmati waktu bersama saudara seiman itu yang membangun iman mereka menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan dan semakin berdampak. Jadi ini aku nggak nyangka sih kalau Ko Riki akan menjawab seperti ini. Aku juga sangat terberkati kok. Nah tapi gini, sebenarnya apa perbedaan signifikan, yang paling signifikan nih kok dari ibadah offline sama online? Yang paling sih perbedaannya ya, yang jelas beda di bayar harga. Itu sudah pastilah ya, minimal bensin ya kan. Kalau ibadah minimal waktu lah ya, waktu kita harus persiapan berangkat dan menggerakkan diri kita untuk dari rumah ke tempat ibadah itu kan sudah korban ya kan. Belum yang lain ya kan, banyak hal yang dikorban beda dibayar harganya. Terus kalau yang di offline bedanya apa ya, bagi yang orang biasa ya bedanya banyak godaannya kalau offline ya kan. Misalnya kamu baru ibadah nih, ada tamu, ibadahmu mau tinggal nggak? Ditinggal lah, nggak mungkin loh kalau online terus ditinggal loh. Tapi kalau
ada tamu, oh baru pergi ke gereja kan, tamunya yang pergi. Oke. Seperti itulah, Wow. ya kan? Iya. Kan enggak. Kalau sebenarnya kalau yang udah paham, itu sebenarnya sama saja. Kayak Pak Hani ya, kalau cerita itu sama saja. Bahkan dengan ada online kita bisa dibawa ke bangsa-bangsa toh. Malah kita bisa kenal-kenalan dengan orang-orang. Dengan ada online ini saya juga dikasih kesempatan dikenalan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tiba-tiba teman-teman ngajak seperti inilah, tapi lewat Zoom ya kan. Iya. Tiba-tiba kan mau nggak mau jadi kenalan dengan hamba Tuhan yang lain. Wow. Itu dengan online. Jadi menurut saya ya itu perbedaan signifikannya di sana, dibayar harga. Pasti ya kan. Mau nggak mau kalau online nggak mungkin kehujanan toh. Iya bener sih kok. Kalau mau berangkat naik motor ya kan. Iya. Ibadah tiba-tiba kehujanan dan diingatkan kembali loh. Dasar awal dari kita mengikut Tuhan, ibadah itu korban. Betul nggak? Itu kembali diingatkan. Jadi kalau bagi saya sebisa mungkin lah kita offline, sebisa mungkin. Kita nggak mempersalahkan online-nya, itu perubahan zaman, tetapi sebisa mungkin lah offline. Karena di situ kamu ketemu saudara seiman. Kita misalnya ada, kalau kita gereja yang altar call kan, ada altar panggilan altar, dan tiba-tiba saudara dikenakan dan saudara harus maju di altar. Pernah istri saya dilawat Tuhan, mungkin Rosi ikut juga ibadah ya. Tiba-tiba nangis, dia dapat menjadi seorang yang membalut luka. Waktu itu kita didoakan gembala cabang itu waktu itu. Tahun lalu. Ya, tahun lalu kan Desember juga tahun lalu ya. Iya benar sih. Tapi andai kata dia nggak datang, apakah lawatan itu datang? Ya kita nggak tahu. Tapi ya juga mesti beda lah, tetap beda. Bener. Jadi berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah kapan Tuhan bicara, ya kan? Jadi jangan soalnya gini ya. Dulu tuh gereja kami itu gereja yang ibadahnya paling banyak, ya kan? Ibadahnya 3 kali kan, dan rata-rata orang tuh ibadah kalau udah datang pagi, nggak datang siang, ya kan? Kalau udah datang pagi, nggak datang siang atau sore dan sebagainya, atau mana dia yang cocok buat waktunya dia itu. Dan sekarang pergeserannya dulu gini, nah dulu pertama ibadah tuh dibikin banyak, dibikin cepat supaya apa? Di gereja-gereja beberapa gereja ya, supaya yang nggak bisa datang pagi bisa datang siang, ya kan, yang datang siang bisa sesuai dengan kebutuhan. Itu pun bagi kita sudah bergeser korbannya, ya kan. Tetapi kalau sekarang lebih lagi, jauh lagi, ya kan, tidak ibadah tapi online tadi, lebih bergesernya lebih jauh lagi. Tapi kita harus terima perubahan itu. Nah, ibadah kita dulu 3 kali, ya kan. Begitu apa namanya? Pandemi, ya kan. Jadi banyak online, buat orang ibadah seminggu sekali saja, beberapa orang tuh sulit loh. Sudah diingatkan, sudah sulit. Banyak orang yang sekarang paling sebulan ibadah 2 kali. Itu yang terjadi loh. Karena mereka nggak siap terima perubahan. Bagi dia bisa online, ya kan? Bisa online seperti itu. Bukan onlinenya bagus, ya kan? Ibadah online itu bagus. Tapi sikap hati dari orang kita ini loh, kita ini. Sekarang apapun nggak perlu ibadah, reuni bisa online kok. Reuni pakai Zoom sekarang bisa. Tapi kan beda loh, ketemu teman lama, ya kan? Langsung ketemu gitu ngobrol, bagaimana lihat kondisi fisik yang berubah kalau ke reuni kan tambah menua. Tapi kalau online kan nggak ada rasanya gitu loh. Bener kok. Sekarang gini lah, besok ini ada 2 orang nikah. Kita yang sudah ada 2 orang mendaftar mau menikah di tempat gereja kita ya. Kita ngomong, nanti kalau jemaatnya online, kamu nikahnya di rumah, ya kan? Terus pendetanya dari gereja, pemusik dari gereja mau nggak? Mesti nggak mau, ya kan? Kalau ya tuh. Bener. Karena apa? Sekali seumur hidup toh. Lah, berarti kan nilai sebuah ibadah itu yang terpenting bagi orang tersebut. Bukan online-nya, tapi nilai ibadahnya, ya kan? Ini kita ke nilai ibadah. Bagaimana dia memandang ibadah itu. Benar. Ya, apakah itu sebagai wujud kita untuk ucap syukur dengan Tuhan, untuk kita datang untuk mencari Tuhan, ataupun apa? Bagaimana kita menghargai suatu ibadah itu. Kalau enggak penting,
ya kita buat apa mempersiapkan ibadah ini semua toh. Ya kan? Oke kok. Nah terus nih lanjut kok. Sebenarnya ibadah itu berdampak nggak sih sama otoritas atau kedudukan atau posisi seseorang di dalam gereja? Ya jadi misal orang-orang yang datang offline itu sudah pasti dapat posisi di gereja daripada orang-orang yang cuma ibadah online gitu. Sebenarnya kalau dari Ko Riki gimana? Aku cuma terbesit aja sih kok. Ya kalau bagi Tuhan kan tidak mempengaruhi. Ya kan, karena otoritas dari Tuhan. Tetapi bagi kita yang istilahnya yang mengatur semua ini, yang harus mempersiapkan ini pelayanan di mana, ini potensi di mana. Kalau nggak pernah ketemu kita taunya potensi orang itu dari mana gitu loh. Misalnya ada teman kita yang potensinya dia benar-benar suka istilahnya memperhatikan jemaat gitu. Lah berarti kan dia memang di bagian pengembalian atau hospitality ya. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak ngerti potensi, nggak ngerti orang ini perkembangannya sampai di mana, kan bisa jadi gini loh. Dulu memang dia nggak pinter ngajar, tapi dalam perjalanan waktu bisa pinter ngajar kan bisa, ya kan? Diarahkan ke pengajar. Tapi kalau kita nggak pernah ngerti, nggak pernah ketemu, lah bagaimana mengarahkan? Oh ini si Ani cocok nih, nanti buat ngajar. Karena apa? Dulunya memang biasa, tapi berjalan waktu dia mau belajar, akhirnya jadi pengajar, bisa menjadi pengajar yang baik. Akhirnya kita arahkan kepada dia di bagian pengajar dan sebagainya. Oh ini suaranya bagus, ya kan? Dulunya masih mungkin tidak terlalu menonjol, tapi karena kita ketemu, ya kan, kita arahkan ke bagian praise and worship dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya tetap harus ya kok ya. Kalau yang kita kan manusia ya, milihnya yang kelihatan toh pasti. Tapi kalau memang Tuhan yang memilih ya bisa pakai dengan cara apapun tuh pasti ya. Jadi tidak usah baru online dipilih juga bisa. Kita tidak ngerti toh gitu. Iya, bener-bener pertanyaannya susah kelihatannya ini. Tapi benar juga sih kayak tadi yang Ko Riki bilang ya, karena memang untuk melihat potensi seseorang itu ya kalau dengan cara kita ya sebagai manusia, karena kita kan bukan pesulap atau bukan Tuhan ya yang bisa melihat potensi sejak sebelum dilahirkan gitu kan. Jadi kita harus ketemu sama orang, kita harus melihat ini perkembangannya gimana gitu kan, untuk bisa kayak diberi satu kepercayaan di dalam sebuah ibadah atau di dalam gereja gitu kan kok. Karena kalau kita ngomong kalau Paulus itu kan ngomong kalau aku pun harus hidup, aku harus hidup memberi buah. Nah kadang-kadang kan memang untuk memberi buah itu ya kita harus kelihatan dulu nih pohonnya itu seperti apa, sehat atau enggak nih, bisa berbuah atau enggak nih. Baru kalau enggak berbuah, sudah kelihatan enggak berbuah, baru tuh kayak Tuhan sendiri memotong rantingnya supaya bisa berbuah lagi. Jadi memang harus kelihatan mata gitu ya kok ya berarti ya. Oke, ini luar biasa sih percakapan dengan Ko Riki ini sangat membantu untuk mungkin teman-teman yang baru ngalami hal ini, yang nggak tahu cara membedakan pentingnya ibadah offline atau ibadah online, semuanya sama aja. Nah mungkin ini bisa membantu saudara, kenapa kok kamu itu harus ibadah offline. Ibadah online salah enggak. Tapi yang membedakan ya tadi ya kok ya sikap hatinya. Karena memang ya aku sendiri juga pribadi kalau ibadah online gitu kan kadang-kadang juga disambi gitu loh. Ya saya ngalami juga sih, makanya kalau yang tadi dibilang kalau ibadah online ya benar-benar sungguh-sungguh gitu, itu penting banget sih. Nah ini untuk yang terakhir Ko Riki ada pesan-pesan nggak buat sobat BMTV yang mungkin hari ini baru ngalami hal ini? Yang jelas selagi bisa offline, ibadah offline karena tetap beda dibayar harganya. Itu saja kalau menurut saya. Tetapi kembali lagi tidak ada yang mana yang lebih baik, tidak ada, semuanya baik. Karena ada memang kenapa Tuhan izinkan, pasti memang semuanya kapan baik. Dan tanpa online pun ya, tanpa media kita kesulitan sekali, terutama ketika pandemi kemarin. Kita harus doakan orang yang terpapar COVID. Kalau nggak ada media ya kita nggak berani kan. Itu ya pesannya itu. Pesannya dari Rosi sih tadi dia ngomong dulu. selagi masih bisa ibadah offline, kenapa harus online, seperti itu aja. Ya jadi itu tadi percakapan dengan Ko Riki ya, semoga membantu sobat-sobat BMTV semuanya. Kita berharap supaya
kalian bisa melewati hal ini ya dengan baik, dan kalian bisa sebarkan ke teman-temanmu yang mungkin baru ngalami peniel yang seperti ini, bingung antara ibadah offline atau online, karena ini bisa memberkati mereka. Oke, terima kasih buat Ko Riki ya, buat waktu kali ini menemani Rosi juga Sobat BMTV. Sampai ketemu lagi minggu depan di program Menang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.